Situs Selok Gending adalah situs peninggalan masa lalu yang memiliki karakter struktur pemujaan berbentuk punden perundak dan mempunyai pusat pemujaan berbentuk batu menhir. Situs ini terletak di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Sebagai sebuah situs pemujaan, situs Selok Gending memiliki area peribadatan seluas kurang lebih 5 hektar. Di situs ini ada paling tidak 5 batu menhir yang dikeramatkan, yaitu Watu Selok Gending, Watu Wadung Prabu, Watu Mbah Pikulun, Watu Tejo Kusumo, dan Watu Tejo Gedang. Disebut Watu Selok Gending karena batu ini memiliki mitos yang unik, yaitu mampu mengeluarkan seperangkat alat gamelan gaib. Alat gamelan ini pada masa lampau digunakan oleh pemangku situs untuk kegiatan meruat. Gamelan ini terakhir muncul setelah tali gamelan yang terbuat dari emas diganti dengan tali biasa oleh masyarakat. Setelah pergantian tali gamelan, maka gamelan gaib ini tidak pernah muncul kembali meskipun diundang dan diupacarakan oleh pemangku situs. Watu Wadung Prabu adalah pusat pemujaan utama. Batu ini menempati area yang lebih tinggi dibandingkan batu-batu keramat lainnya. Karena menapati tanah yang paling tinggi dan dinamakan Watu Wadung Prabu, maka batu ini menjadi semacam singgasana tempat sang raja bertahta. Letak Watu Wadung Prabu menunjukkan lokasi makam Prabu Negoro atau Mas Ngabehi Wiryo Hadi Kusumo. Prabu Negoro adalah keturunan Adipati Malaya Kusuma. Prabu Negoro juga merupakan pejabat terakhir Kesultanan Jambi yang menyerahkan keris pusaka Singo Merjoyo, peninggalan Kesultanan Palembang, kepada pemerintah kolonial Belanda. Watu Mbah Pikulun adalah batu pemujaan yang letaknya berada di bawah Watu Wadung Prabu. Dari Watu Mbah Pikulun ke Watu Wadung Prabu, kita harus menaiki sebuah tangga yang melambangkan sebuah hubungan struktural. Nama Mbah Pikulun sendiri bermakna orang yang memikul atau menjalankan tugas. Watu Mbah Pikulun menunjukkan lokasi makam kepala desa pertama Sinduro, yaitu Kemedi. Watu Tejo Kusumo adalah batu pemujaan yang letaknya ada di dekat pintu gerbang. Batu ini juga berdampingan dengan Watu Tejo Gedang. Awalnya batu ini terletak di bawah pohon besar. Batu ini kemudian dipindah ke areal yang lebih tengah. Watu Tejo Kusumo menunjukkan lokasi makam Ki Demang Tompo Kerso. Ki Demang Tompo Kerso adalah pendiri dari Desa Senduro dan dihormati sebagai pembuka awal desa. Watu Tejo Gedang adalah batu pemujaan yang letaknya ada di samping Watu Tejo Kusumo. Watu Tejo Gedang menunjukkan lokasi makam Mbok Erun. Mbok Erun adalah besan dari Ki Demang Tompo Kerso. Watu Sri Sedono. Watu ini terletak di luar gerbang situs utama. Watu ini menunjukkan letak makam Mbok Kunti yang dimakamkan di dekat kantor kecamatan. Sejarah situs Selok Gending berawal dari keberadaan seorang tokoh era Majapahit yang menjabat sebagai seorang ahli hukum beragama Buddha yang bernama Dang Acarya Jinendra. Dan Acarya Jinendra dalam prasasti Waringin Pitu disebut sebagai seorang tokoh yang ahli dalam ilmu matik agama Buddha. Karena keahliannya, dan Acarya Jinendra sering dimintakan nasihat oleh raja-raja Majapahit dalam urusan hukum agama Buddha. Selain menjadi Dharma Karesian, situs Selok Gending juga menjadi titik awal ritual Tirtayatra ke Gunung Semeru dan upacara Kasada ke Gunung Bromo. Secara geografis, Selok Gending berada di kaki Gunung Semeru.
Karena posisinya yang strategis, membuat situs Selok Gending menjadi tempat yang sangat penting di masa lalu. Setelah Majapahit runtuh, situs ini didiami oleh seorang tokoh bernama Pandhita Amongdarmo. Pandhita Amongdarmo hidup pada abad ke-17 dan tercatat dalam sejarah sebagai seorang tokoh yang menyembunyikan seorang pelarian asal Malang, yaitu Adipati Malayakusuma. Pada masa itu, situs ini juga dikenal sebagai Pertapaan Selarawa. Ini adalah beberapa dokumentasi dari bangunan yang ada di dalam situs Selok Gending. Itulah cerita sejarah awal mula situs Selok Gending, tempat peninggalan prasejarah yang masih dirawat dengan baik oleh masyarakat Desa Kandangan hingga sekarang.